tidak cukup untuk melakukan panggilan ini. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama kepada tanaman merupakan fungsi dari padat populasi, ciri-ciri perilaku makan, atau cara meletakkan telur serangga, serta ciri-ciri biologi serangga. Masing-masing faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor fisik lingkungan, dan hubungan antara padatnya populasi dan kerusakan seringkali sulit untuk ditetapkan, maka PHT dapat dipandang sebagai alasan utama untuk membuat evaluasi kerusakan pada PHT, yaitu 1. Guna menetapkan status ekonomi populasi hama. 2. Guna menetapkan nilai ambang ekonomi AE dan batas kerusakan ekonomi. 3. Menentukan nilai efektivitas hasil pengendalian. 4. Untuk mengevaluasi varietas tahan dan galur tanaman. Kerusakan oleh hama umumnya dihasilkan oleh aktivitas makan dan sebagian kecil karena aktivitas peletakan telur serangga. Maka dari itu, tipe kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh serangga-serangga bervariasi tergantung pada tipe, yaitu kerusakan secara langsung dan kerusakan secara tidak langsung. Kerusakan secara langsung merupakan serangan yang dilakukan oleh serangga yang langsung merusak hasil tanaman sehingga menurunkan hasil produksi tanaman. Misalnya pada kerusakan yang dialami oleh buah kakao akibat dari serangga hama penggerek buah kakao Achrocercops cramerella snellen. Sedangkan kerusakan secara tidak langsung yang diakibatkan oleh serangga dapat merusak bagian tanaman yang secara fisiologis berhubungan dengan hasil produksi, namun tidak langsung diakibatkan oleh hamanya. Misalnya, serangan ulat daun pada tanaman. Kerusakan yang terjadi akibat serangan hama tidak hanya dapat dilihat dari kondisi daun atau tanam secara langsung, namun juga dapat dilihat dari kondisi akar tanaman. Terdapat 2 teknik untuk mengukur kerusakan pada sistem perakaran, yaitu 1. Napte secara langsung dilakukan dengan menjumlah seluruh kerusakan sistem perakaran, yaitu dengan menghitung persentase akar seperti berapa cm di bawah permukaan tanah dan persentase akar yang terpotong pada ruas pertama dan kedua. 2. Secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengukur kekuatan yang digunakan untuk mencabut tanaman dari tanah, dan membuat rating kerusakan berdasarkan tegakan tanaman. Pada hama yang langsung merusak tanaman, hubungan antara kerusakan dengan penurunan hasil biasanya lebih mudah untuk ditetapkan apabila dibandingkan dengan hama yang secara tidak langsung merusak tanaman. Untuk menentukan hubungan tersebut, biasanya dilakukan proses percobaan pengambilan sampel dengan membuat 2 petak pertanaman dengan memberikan hama pada petak pertanaman 1 dan tidak memberikan hama pada petak penanaman 2. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengurung hama tersebut dengan bahan kimia atau secara mekanis. Pada umumnya perdekatan yang digunakan adalah mengadakan investasi secara alami di lahan pertanian. Menurut Gatot Mugiono, ada beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menilai kehilangan hasil pada tanaman, yaitu 1. Variasi tipe serangan oleh 1 atau lebih hama, misalnya hama penggerek tongkol jagung pada larva insar. Pertama, dapat merusak daun, pelepah daun, dan rambut jagung. 2. Tanaman sehat yang berdekatan dengan tanaman yang mengalami kerusakan dapat mengkompensasi hasil. 3. Pestisida yang digunakan dapat menghasilkan pengaruh secara langsung terhadap tanaman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh hama kepada tanaman merupakan fungsi dari padat populasi, ciri-ciri perilaku makan, atau cara meletakkan telur serangga, serta ciri-ciri biologi serangga. Kerusakan tersebut dipengaruhi oleh faktor biotik dan faktor fisik lingkungan. Kerusakan pada tanaman yang diakibatkan oleh serangan serangga bervariasi tergantung pada tipe makan serangga tersebut. Kerusakan tersebut juga terbagi atas 2 tipe, yaitu kerusakan secara langsung dan kerusakan secara tidak langsung. Kerusakan yang diakibatkan oleh hama juga dapat terlihat pada sistem perakaran. Pada hama yang langsung merusak tanaman mudah untuk ditetapkan apabila dibandingkan dengan hama yang secara tidak langsung
merusak tanaman.